Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiki Azhar Setiadi. Saya mahasiswa Sisipol Raja Haji Tanjung Pinang, Prodi Administrasi Publik kelas karyawan dengan nomor induk mahasiswa 21101038. Selama 7 menit ke depan, saya akan menjelaskan sebuah fenomena yang hangat diperbincangkan di media sosial, terutama di TikTok. Jika saudara-saudara perhatikan di TikTok, pasti sedang hangat tentang perubahan seseorang yang dulunya itu jelek, kemudian tak lama kemudian, beberapa lama penampilan seseorang tersebut menjadi good looking atau tampan, cantik atau ganteng. Nah, saudara-saudara perhatikan di kolom komentar video tersebut, pasti banyak yang berkomentar seperti ini. Aduh, gue insecure nih melihat mereka pakai Sony ini bisa bagus banget ya. Kok mereka gak ada jelek-jeleknya ya pakai Sony ini ya? Kok bisa sih mereka berubah drastis banget sih? Nah, saudara-saudara, maka dari itu di sini saya akan mengangkat judul tentang insecure terhadap diri sendiri. Apa sih arti insecure itu? Dilansir dari gramedia.com, insecure adalah perasaan di mana seseorang selalu merasakan cemas, takut, sehingga tidak menerima dirinya secara tulus. Saudara-saudara, ada beberapa penyebab terjadinya rasa insecure pada diri sendiri. Dilansir dari gramedia.com, ada 6 penyebab seseorang dapat merasakan rasa insecure terhadap dirinya. Yaitu yang pertama, kurangnya rasa kasih sayang dari orang tua maupun orang sekitar. Nah, lingkungan yang kurang memberikan kasih sayang ini bisa menyebabkan seseorang tersebut dapat merasakan rasa insecure. Seseorang yang dilahirkan tanpa mengetahui orang tua ataupun sosok ibu dan ayah, ada terindikasi mereka dapat merasakan insecure dalam dirinya. Sehingga perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut dapat dibarengi dengan rasa insecure. Kemudian penyebab yang kedua yaitu sering mendapatkan kegagalan. Nah, orang-orang yang sering mendapatkan kegagalan ini pasti segala keinginannya tidak pernah terwujud. Sehingga dalam melakukan sesuatu hal, orang tersebut selalu merasakan insecure. Yang ketiga yaitu dipandang sebelah mata oleh orang lain. Saudara-saudara sekalian, seseorang yang selalu dianggap remeh oleh orang lain, ada indikasi orang tersebut dapat merasakan insecure yang berlebihan, sehingga malu untuk berbuat sesuatu hal karena dianggap tidak becus untuk melakukan sesuatu hal tersebut. Yang keempat, semua hal ingin diselesaikan dengan sempurna. Nah, orang-orang yang selalu mengerjakan segala sesuatu yang sempurna dan ingin paling sempurna adalah orang yang perfeksionis. Sehingga orang tersebut dapat diindikasikan bisa menyebabkan rasa insecure dalam dirinya. Yang kelima yaitu menerima perundungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang mendapati perundungan dari orang lain yaitu orang-orang yang dibully atau diejek oleh orang lain, sehingga orang tersebut dapat merasakan insecure atau malu dikucilkan oleh orang lain. Nah, saudara-saudara sekalian,
Apa saja gejala-gejala yang dirasakan ketika kita merasakan insecure? Dilansir dari gramedia.com, gejala yang sering muncul ketika kita merasakan insecure adalah: 1. Sering memperlihatkan pencapaian yang berlebihan. Orang-orang yang sering memperlihatkan kesuksesannya yang secara berlebihan dapat dikategorikan mereka terkena gejala bahwa mereka itu insecure. Karena dengan menampilkan kesuksesannya di media sosial secara berlebihan dapat menyebabkan rasa insecure ketika mereka tidak pernah mendapatkan kesuksesannya lagi. Yang kedua, yaitu merasa kurang dihargai oleh orang-orang sekitar. Orang-orang menganggap dirinya itu tidak dihargai oleh orang sekitar, dapat diindikasikan mereka mengalami gejala insecure. Jadi orang kita menganggap diri kita itu tidak dihargai oleh orang lain, sehingga kita itu malas untuk bertindak sesuatu, bahkan membantu orang lain gitu. Yang ketiga yaitu selalu menyalahkan diri sendiri. Orang-orang yang sering menyalahkan diri sendiri ketika melakukan kegagalan ada terindikasi bahwa mereka mengalami gejala insecure. Sehingga mereka selalu menyalahkan diri sendiri, bahkan mengurung diri bahwa kegagalan itu adalah penyebab darinya. Padahal belum tentu kegagalan itu merupakan penyebab kegagalan. Belum tentu kegagalan itu disebabkan oleh dirinya. Bisa saja dari faktor lain. Yang keempat yaitu tidak mau beradaptasi dengan lingkungan baru. Nah, orang-orang yang sering mengurung diri untuk berinteraksi dengan orang lain adalah orang yang terlalu nyaman dengan zona yang sekarang. Mereka tidak mau berkomunikasi dengan sesuatu hal yang baru, tidak mau berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan yang baru. Sehingga orang tersebut dapat mengalami gejala rasa insecure. Yang terakhir yaitu merasa tidak mampu melakukan sesuatu. Nah, orang-orang yang merasa dirinya itu tidak mampu melakukan sesuatu, mereka beranggapan bahwa mereka itu tidak bisa melakukan sesuatu, padahal mereka belum mencobanya. Di situ dapat dikategorikan bahwa mereka mengalami gejala insecure. Karena sebelum melakukan sesuatu, mereka sudah bilang tidak bisa. Nah, selain penyebab dan gejala, ada juga faktor yang dapat dialami oleh orang yang mengalami rasa insecure, yaitu faktor pendidikan. Nah, orang berpendidikan tinggi, kita yang berpendidikan rendah kadang merasa insecure. Orang dapat diterima di perguruan tinggi yang bonafit, kita hanya di perguruan tinggi swasta, kita merasakan insecure. Nah, faktor pendidikan seperti itu. Yang kedua yaitu faktor finansial. Melihat orang kaya bisa membeli segala sesuatu, sedangkan kita yang pas-pasan tidak bisa membeli sesuatu, itu merupakan faktor gejala insecure. Yang ketiga yaitu soal karir. Nah, melihat karir seseorang itu bagus, sedangkan kita karirnya gini-gini aja, tidak ada progres perkembangan, itu bisa dapat dikategorikan merupakan faktor dari rasa insecure. Kemudian faktor fisik, melihat paras seseorang itu tampan, melihat paras seseorang itu cantik, kita merasakan gak enak hati. Kok bisa sih mereka tampan, ganteng, cantik seperti itu?
Nah, setelah itu, setelah mengetahui penyebab, gejala, dan faktor, sebenarnya bagaimana sih cara mengatasinya? Baik, ada 5 cara untuk mengatasi rasa insecure pada diri sendiri. Yaitu yang pertama, sering mengucapkan terima kasih. Nah, yang kedua yaitu membuang pikiran negatif. Jangan pernah overthinking, jangan pernah negative thinking. Selalu positive thinking. Yang ketiga yaitu selalu mengevaluasi hubungan. Hubungan yang seperti apa? Yaitu hubungan yang harmonis antar keluarga, antar teman, antar kerabat, dan antar saudara-saudari sekalian. Yang keempat yaitu mengubah perilaku. Coba mulai dari sekarang kita mengubah perilaku kita untuk menjadi perilaku yang baik, berperilaku baik. Tidak pernah mencela orang lain adalah kunci untuk bisa mengubah perilaku kita menjadi yang lebih baik. Yang kelima yaitu membuka diri terhadap lingkungan baru. Nah, yang terakhir ini adalah cara bagaimana kita bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi dengan orang-orang baru yang kita kenal. Saudara-saudara sekalian, jadi sebenarnya apa sih musuh alami rasa insecure diri kita itu? Jawabannya adalah musuh alami insecure kita itu bukan dari faktor orang lain. Ya, benar, dari diri kita sendiri. Jadi musuh alami dari turunnya tingkat kepercayaan diri adalah ketakutan yang ada dalam diri sendiri. Saudara-saudara sekalian, berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Hanya kamu yang ada di planet ini yang menjadi kamu, bukan orang lain yang menyerupai kamu. Saya Dwiki, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.